nggak menutup kemungkinan ketika kita udah plan, kita udah ngasih risk management, itu dari engineer sendiri kadang ada problem di tengah-tengah kerjain kan. Sebagai lead kita juga bisa harusnya collect apa aja yang jadi blocker dari member-member kita, betul kan. Terus kita juga ya harus ini sih, ketika engineer kita udah ada nyampain sesuatu problem ke kita harus ngasih solusi lah gimana gitu. Oke, selamat datang kembali di PM Room. Oke, dengan saya Rodliatuni Hidayati sebagai Project Manager di Refactory dan saya Emmanuel, saya juga Project Manager di Refactory. Oke, pada kesempatan kali ini aku sama Mas Emmanuel mau bahas beberapa skill yang memang sangat dibutuhkan ketika kalian atau teman-teman ingin menjadi seorang Project Manager. Kurang lebih ada sekitar 7 ya Mas Em ya. Yang pertama itu yang paling penting itu adalah komunikasi. Yang kedua terkait negosiasi. Yang ketiga terkait penjadwalan sama mengatur time management. Yang keempat ada terkait risk management. Yang kelima terkait leadership. Yang keenam terkait critical thinking dan problem solving. Yang terakhir ada technical expertise. Tuh. Mungkin selama menjadi project manager Mas M, kenapa sih komunikasi itu jadi sangat penting? Nah, komunikasi itu paling lebih tepatnya efektif komunikasi ya. Karena kan sebagai PM terutama sekitar 90% lah waktu kita sebagai PM tuh digunakan untuk komunikasi. Ya, baik itu komunikasi dengan klien atau internal tim, dalam hal ini engineer ya kalau di Refactory ya. Terus sama komunikasi ke stakeholder untuk project-project tertentu. Gitu. Itu makanya sangat penting sih efektif komunikasi, karena ya itu di sebagian besar kita komunikasi. Jadi kita harus efektif dalam berkomunikasi baik itu dengan klien, karena gini, ketika ada project masuk itu kan kita harus tahu tuh sebelumnya kan Mbak, apa sih yang klien hadapin, masalah apa yang klien hadapin sehingga butuh project ini gitu. Ya kan, terus habis itu kita juga harus tahu tujuannya apa. Kemudian kalau kita udah tahu tujuannya, terus harapannya dengan project ini nanti ketika udah jalan itu harapan klien akan seperti apa. Itu kita harus efektif dalam menggali itu semua supaya ya mengurangi miskomunikasi. Satu itu, kedua mengurangi waktu untuk diskus, karena kan kadang klien ketika kita diskus itu kan mereka juga punya acara lain lah gitu. Itu sih kalau menurutku Mbak Nikla. Kalau menurutku ya sama sih, sama seperti yang Mas Emmanuel sampaikan. Jadi itu kan kita juga kan sebagai project manager ini berhadapan sama banyak orang. Nggak cuma sekedar kita sama engineer atau kita sama klien. Jadi kita juga harus bisa menjembatani antara klien dan engineer dengan efektif komunikasi itu tadi. Itu kan Mas Em kurang lebih. Oke, tadi poin kedua ya. Kalau nggak salah Mbak Nikla sebut negosiasi ya. Itu kenapa itu perlu dan maksudnya apa? Kalau dari sisi aku, kenapa sih kita perlu negosiasi? Karena kan requirement dari klien itu macam-macam, beda-beda. Kadang-kadang pun kita harus menelaah requirement itu secara terus-menerus. Ada kalanya satu atau dua klien kita itu tuh pertamanya minta A. Terus di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba dia nambah requirement jadi B. Nah kan kalau dari sisi kita sih, kita bisa nerima-nerima aja. Tapi kan kita juga, fungsi kita ini menjembatani antara klien sama engineer. Kalau misalkan si engineer-nya pun udah ngerjain A, berarti kan kita harus menyelesaikan requirement yang A dulu. Kita maksudnya negosiasi di sini, kita bisa nerima dengan catatan itu bisa dikerjakan nanti.
kita jadi nggak melulu kita semua requirement dari klien itu kita terima lalu kita sampaikan ke engineer, ini mas ada requirement ini harus diselesaikan ini, kan nggak bisa kayak gitu. Nah itu sih fungsinya negosiasi mas. Kalau dari sisi Mas M sendiri gimana tuh mas? Ya kurang lebih sama sih kayak yang Mbak Nikla ya, nggak ada yang beda sih kalau menurutku. Jadi ya emang kita nggak bisa menerima semua requirement yang diminta, jadi kita juga harus punya skill negosiasi biar kita juga nggak selalu iya aja di depan klien gitu. Oke, mungkin poin selanjutnya itu terkait scheduling sama time management. Kenapa sih Mas M scheduling itu penting? Yang kita tahu kan bisa aja project itu meleset dari schedule-nya. Nah, menurut Mas M sendiri kenapa sih scheduling itu penting? Oke, karena tadi Mbak Nikla bilang ada yang kemungkinan meleset gitu. Jadi ya kalau menurutku scheduling, time management dan risk management itu penting karena ya ini ketika project itu masuk ke kita, ke refactory dalam hari ini, kita kan biasanya klien minta kira-kira dengan fitur yang ini ABC, terus dengan dokumen yang udah di-share ke kita perlu scheduling ya untuk breakdown task-nya pertama kan. Oke, breakdown task, planning, development time, itu kita juga harus punya skill itu sih sebenarnya untuk breakdown supaya nanti ketika task yang udah kita breakdown itu sampai ke ranah tim engineer untuk di development itu ya bisa segera dikerjakan kan. Terus untuk risk management sendiri kita perlu punya skill itu, yaitu tadi untuk planning development time. Jadi kan kita siapa namanya si klien minta misalkan fitur ABC selesaikan dalam waktu sebulan tadi ya ke negosiasi kita misalkan itu nggak masuk, nggak make sense karena ada kedepannya bakal ada ini nih problem ABC gitu. Kita bisa negosiasi juga tadi. Sebenarnya poin kedua, 3 dan 4 ini menurutku berhubungan sih. Gitu. Saling berketerkaitan gitu ya Mas ya. Terus juga mungkin aku ada tambahan ya Mas ya. Terkait scheduling dan time management ini kan nggak semua hal itu kita bisa jalankan sesuai sama apa yang sudah kita rencanakan. Siapa tahu di tengah perjalanan kita mendevelop sebuah aplikasi itu tiba-tiba ada kesulitan, kita perlu ada tambahan A, tambahan B. Nah itu mungkin dari sisi kita juga kita bisa kasih tahu ke klien dengan cara negosiasi itu tadi. Oke, selain beberapa poin tadi, mungkin ada juga terkait leadership ya Mas M ya. Leadership di sini bisa diartikan seperti apa sih Mas? Ya, ketika kita jadi PM gitu, di suatu project, itu sebenarnya itu kan kita nge-lead project itu supaya sukses kan? Ya. Betul kan? Nah, jadi kita harus punya aspek leadership sih menurutku. Nah, mungkin lebih detailnya mungkin Mbak Nikla. Leadership di sini bisa diartikan karena kan dari PM sendiri dia yang tahu sisi tas-tas yang akan didistribusikan seperti apa. Jadi kan engineer juga kan hanya menerima requirement yang udah kita telaah dari klien, lalu kita bisa menerjemahkannya ke engineer. Nah di situ kan si engineer kan cuma tahu ya udah ini yang akan aku terima dan ini yang akan aku kerjakan. Nah, dari tas-tas yang udah kita breakdown tadi sama klien, nah di situ sih peran pentingnya si project manager ini, karena project manager yang memastikan tas-tas yang sudah kita prioritaskan atau tas-tas yang sudah kita breakdown tersebut dapat dikerjakan atau dapat diselesaikan sesuai timeline-nya tadi ya Mas ya. Mungkin dari aku itu sih Mas. Kalau dari Mas Emanuel sendiri gimana Mas? Oke, leader di sini berarti mungkin aku nambah dikit ya. Leader, jadi kita di sini perlu yang lead itu kan collect problem juga kan. Nggak menutup kemungkinan ketika kita udah plan, kita udah ngasih risk management, itu dari engineer sendiri kadang ada problem di tengah-tengah kerjain kan.
sebagai lead kita juga bisa harusnya collect apa aja yang jadi blocker dari member-member kita, betul kan? Terus kita juga ya harus ini sih, ketika engineer kita udah ada nyampain sesuatu problem ke kita harus ngasih solusi lah gimana gitu. Itu sih paling kalau di lingkup internal. Mungkin dari sisi eksternalnya, leadership ini bisa diartikan sebagai kita yang ngatur dari sisi klien sama internal kita. Betul. Itu sih. Mungkin selanjutnya ada critical thinking dan problem solving. Kenapa sih kita perlu critical thinking sama problem solving? Mungkin dari aku sih lebih critical thinking karena kan kita punya banyak masalah ya Mas Em ya. Sebagai project manager, masalah kita nggak cuma sekedar engineer ini kurang requirement-nya atau enggak, tapi kan masih banyak juga ya Mas Em ya. Kayak misalkan nanti ada blocker dari, misalkan kita butuh endpoint, sedangkan dari tim refactory ini nggak ada engineer back-end-nya. Nah itu kan berarti kan itu salah satu joint development juga di refactory, yang dimana nggak semua engineer itu dari refactory gitu kan Mas ya. Jadi menurut Mas M sendiri gimana sih terkait critical thinking and problem solving ini? Oke, critical thinking ini ya kita perlu punya skill ini, karena ini balik lagi ke poin yang tadi ya, 1 atau 2 tadi yang kita get requirement. Jadi ketika kita collect requirement dari user kan biasanya di situ ada diskusi ya. Dari si user pengennya ABC gitu. Nah kita harus ketika user bilang itu kita harus critical thinking dari apa yang disampaikan oleh user ada 1 step atau 2 step yang miss enggak. Nah kita harus tanyakan saat itu. Kayak semua kemungkinan yang akan terjadi itu sebaiknya kita tanyakan saat penggalian requirement tersebut. Biar kalau misalkan di tengah-tengah nanti kita terjadi kebingungan atau apapun itu bisa kita minimalisir gitu. Betul ya. Jadi kita ketika get requirement kita juga harus tahu positif case-nya kayak gimana, negatif case-nya kayak gimana. Gitu sih kalau menurutku. Kalau dari problem solving-nya sendiri itu gimana Mas? Problem solving-nya ketika gini, misalkan kita tanya ya, tadi kan kita udah tanya nih, terkadang klien itu nggak bisa menjawab saat itu juga perlu waktu gitu kan. Nah mungkin problem solving-nya gini, kita kan sebagai PM pasti nggak cuma 1 project 2 project lah. Dari pengalaman project sebelumnya ketika ada case kayak gitu, kita handle-nya dengan cara ini loh. Nanti itu nanti perkara itu diterima apa enggak itu kan udah beda lagi ya, terutama dari kliennya. Ya itu sih paling problem solving yang kita bisa deliver ke klien sebagai PM. Kita lebih menyarankan misalkan mereka ada kesulitan karena kita tadi punya banyak pengalaman, kita bisa nyaranin ya Mas ya. Mungkin terkait kesulitan flow kita bisa menyarankan baiknya flow-nya itu gini gitu ya Mas ya. Sebatas saran sih terkait hasil akhirnya kita balikan ke klien mau pakai apa enggak. Mungkin poin terakhirnya itu ada technical expertise. Apa sih Mas? Project manager itu perlu technical expertise, kan yang paling penting itu kan komunikasi. Kenapa kita perlu ada technical expertise-nya juga Mas? Ya itu sebenarnya kalau menurutku balik lagi ke poin yang tadi sebelumnya yang critical thinking dan problem solving. Ketika kita bisa menyarankan sesuatu ke klien itu kan kita sebenarnya udah punya tuh technical expertise-nya kan. Ya itu aja sih sebenarnya, nggak ada penjelasan khususnya sih. Mungkin kalau dari aku mungkin bisa gini sih Mas, technical expertise itu kan bisa aja si klien punya requirement A, tapi kan kita nggak tahu juga nih itu tuh bisa terrealisasi atau enggak, misalkan di mobile apps-nya atau di webnya gitu kan. Mungkin itu kita juga perlu punya pengetahuan, itu perlu dihandle dari sisi back end-nya atau front end-nya gitu juga mungkin bisa gitu kan Mas ya? Ya bisa jadi kayak gitu sih. Demikian perbincangan antara aku sama Mas Emmanuel terkait
beberapa skill yang harus dimiliki oleh project manager. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan. Mungkin selanjutnya akan ada banyak informasi yang lebih variatif dan informatif. Jadi stay tune di PM Room. Bye.